Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sebelum belajar dimulai, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema yaitu eh, aktivitas ekonomi di lingkungan kita. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, peserta didik mampu memahami ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, Pak Guru mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di daerahmu? Ayo coba, siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Iya, betul sekali. Ya, siapa lagi? Ayo yang tahu. Ya, bagus sekali. Ya, nah, aktivitas ekonomi masyarakat yang di daerahmu itu banyak sekali ya yang kita temui di keseharian kita. Nah, contohnya itu pertanian. Nah, banyak masyarakat bekerja sebagai petani di lingkungan kita ini karena di sini adalah pedesaan. Ya seperti menanam padi, sayuran, kayak jagung, buah-buahan seperti kayak jeruk. Nah, pengaruhnya itu apa? Menjadi sumber penghasilan bagi terutama untuk masyarakat yang ada di pedesaan. Terus menyediakan juga kebutuhan pangan lokal, juga termasuk juga mendorong kemunculan usaha lain seperti perdagangan hasil panen dan juga jasa pengangkutan. Nah, terus apa ya tadi yang disebutkan perdagangan. Perdagangan ini mulai dari pasar tradisional. Nah, terus toko-toko kelontong seperti warung, seperti toko kayak UMKM. Nah, ini membuka lapangan kerja bagi pedagang dan pekerja lainnya. Nah, juga memudahkan masyarakat mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Nah, terus jasa yang tadi disampaikan yaitu seperti kayak transportasi umum ya, baik itu dan jasa perbaikan, pengaruhnya juga di transportasi dan masih banyak yang lainnya. Terus satu lagi pertanyaan Pak Guru, apa yang kalian ketahui tentang ide pokok dalam suatu bacaan? Ayo, siapa yang tahu? Oh ya, silakan, coba. Iya, betul sekali. Ayo, siapa lagi yang tahu? Oh, ya ya ya, yang di sana. Ayo apa? Betul sekali. Ya, jadi tentang ide pokok dalam satu bacaan adalah gagasan utama atau intisari ya dari suatu paragraf atau bacaan. Nah, ide pokok ini berisi hal-hal paling yang penting yang ingin disampaikan oleh penulis dalam suatu paragraf. Nah, ciri-cirinya ide pokok apa? Ayo, coba siapa yang tahu? Ayo. Nah, ciri-ciri ide pokok ini antara lain isinya yaitu satu, paling penting ya dan menjadi dasar pengembangan suatu kalimat. Nah, biasanya terdapat dalam kalimat utama, tapi bisa juga tersirat di kalimat yang lain. Nah, terus kalimat dalam paragraf ya sebagai penjelas atau mendukung ide pokoknya. Nah, terus ide pokok ini juga letaknya dalam bacaannya itu biasanya di awal paragraf anak-anak. Terus biasanya juga di akhir paragraf. Nah, kalau sudah di awal paragraf
terutama itu biasanya itu di gagasan utama. Nah, sedangkan di akhir paragraf biasanya itu berada di kesimpulan di akhir-akhir paragraf itu. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Nah, pertama anak-anak itu harus membaca paragrafnya dulu ya dengan cermat. Kalau tidak membaca pasti tidak bisa mengetahui gimana itu ide pokoknya itu. Nah, temukan dulu kalimat yang memuat isi pembahasannya. Nah, jangan lupa perhatikan kalimat-kalimat penjelas untuk mengetahui apa yang sedang dijelaskan di paragraf itu tadi. Nah, baik, selanjutnya Pak Guru mau menjelaskan sedikit ya tentang aktivitas ekonomi ya tadi, tentang aktivitas ekonomi. Nah, di suatu daerah masyarakat itu melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seperti contohnya di lingkungan kita di pedesaan ini ya, banyak penduduk yang bekerja sebagai petani terutama. Itu 70% sudah, karena di kita itu adalah pedesaan. Nah, peternakan juga ada. Nah, nelayan. Nah, nelayan ini kita juga ada yang mungkin di kecamatan tetangga seperti kayak di Bukit itu kan ada, karena dia karena daerahnya dekat dengan pantai yang namanya adalah pantai Puger ya. Nah, terus daerah perkotaan terus aktivitas ekonomi ini lebih beragam. Banyak orang-orang bekerja sebagai pedagang, ada yang menjadi pedagang, terus menjadi kayak buruh pabrik, juga menjadi karyawan kantoran ya. Nah, pusat perdagangan. Nah, setiap aktivitas ekonomi ini saling berkaitan, macam-macam bidang usaha yang termasuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang tadi disebutkan siapa tuh? Nah, sama Ega. Nah, antara lain yaitu pertanian, nah peternakan, terus apalagi tadi perikanan, terus perkebunan, nah terus perdagangan, nah dan masih banyak yang lainnya. Nah, terus selanjutnya untuk mengidentifikasi ide pokok. Nah, sebelum Pak Guru terangkan tadi kan sudah di beberapa teman kalian yang sudah menjawab kan. Nah, itu kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu bacaan. Nah, langkah-langkah yang bisa diikuti yaitu mengidentifikasi ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah inti dari pembahasan dalam suatu bacaan atau paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu mengandung informasi utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya itu untuk mengidentifikasinya. Satu, nah bacaan keseluruhan teksnya itu memahami gambar besar yang dibicarakannya. Nah, yang kedua, kalimat yang menggambarkan topik utama. Nah, terus yang ketiga yaitu apa sih yang dibahas dalam teks itu. Nah, terus apa pesan utama yang ingin penulis sampaikan. Nah, itu ciri-ciri untuk mengidentifikasinya. Nah, sedangkan untuk kalimat utamanya bagaimana? Nah, apa sih itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide-ide pokok atau informasi-informasi penting dalam suatu paragraf. Kalimat ini biasanya memberi gambaran untuk tentang apa yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Nah, terus selanjutnya
kalimat utama. Nah, biasanya itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, cari kalimat yang paling ringkas dulu. Nah, untuk menyatakan topik utama paragrafnya. Terus selanjutnya bagaimana cara mengidentifikasi kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas apa sih itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan informasi-informasi atau informasi tambahan untuk mendukung suatu kalimat utama. Nah, atau seperti kayak kalimat penjelas. Nah, atau memperjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Nah, cari kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam kalimat utama. Nah, itu tadi penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi yang dari awal. Nah, selanjutnya untuk anak-anak, nah ini ada tugas ya yang dari Pak Guru. Nah, ini nanti ada lembar fotokopian. Nah, nanti coba Ega nanti dibagi ya ke teman-temanmu. Nah, ini fotokopian dan kertas buffalo dan origami. Nah, dibagi satu-satu. Ntar lagi Pak Guru jelaskan ya. Udah dibagi semua, udah buka semua. Ayo, siapa yang belum kebagian? Udah cukup ya, udah kebagian semua kan? Oh ya, ayo dibagi. Udah ada semua kan? Oke, Pak Guru jelaskan. Nah, anak-anak, lembar fotokopi yang barusan kalian terima ini harap dibaca terlebih dahulu ya, jangan sampai nggak dibaca. Nah, nanti kalian tidak akan bisa gimana untuk mengisi jawabannya tadi yang nanti Pak Guru berikan. Nah, terus setelah kalian baca nanti kalimat utama nanti di stabilo ya. Kalian kan sudah pegang itu apa itu spidol ya, atau stabilo boleh ya. Nah, itu untuk menandai bagian-bagian penting. Nah, kita tetapkan ya untuk ide pokok. Nah, ide pokok itu memakai warna kuning ya, seperti warna kuning atau stabilo kuning boleh ya. Terus kalimat utama itu memakai spidol warna biru ya. Terus selanjutnya kalimat penjelas itu memakai warna merah ya. Pak Guru ulang lagi ya. Untuk ide pokok memakai warna kuning ya. Terus kalimat utama memakai warna biru. Kalimat penjelasnya memakai warna merah. Nah, setelah semua dengarkan Pak Guru dulu. Nah, setelah semuanya itu ditandai, yang kalian tandai, nah hasil kerja kalian itu langsung nanti ditempel di kertas buffalo yang berwarna tadi yang dibagikan ya. Nah, misalnya itu nanti kalian baca. Nah, ada apa? Bidang pertanian, terus perdagangan, terus industri, jasa dan lain-lain. Nah, jika nanti sudah ketemu ya, ditulis di kertas yang apa itu origami itu. Nah, ditulis kertas agar terlibat jelas ya. Nah, ketika nanti ditempelkan di hasil analisa tadi yang bacaan tadi ya.
Mm-mm. Terus jika ini semua sudah selesai hasil kerjaan kalian, nah nanti ditempel di kertas karton yang kalian bawa. Ya, nah jangan lupa nanti untuk diberi nama ya, di pojok atas, di pojok kiri atas ya. Iya, nama panjang, nama panjang. Ya, nah udah, udah paham, udah dimengerti ya. Ayo, silakan dikerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai pekerjaannya? Baik kalau gitu. Nah, jika sudah selesai, nah sekarang pegang dulu ya. Udah selesai semua kan? Nah, baiklah. Sekarang Pak Guru akan memilih secara acak untuk kalian presentasikan. Nah, tolong dengarkan dulu. Nah, selama temanmu mempresentasikan, tolong anak-anak yang lain itu memberi tanggapan, pertanyaan atau komentar. Ya. Iya. Nah, ayo coba Zidan. Nah, Zidan. Ayo silakan dipresentasikan hasil karya kamu. Ya. Ayo yang lain diberi tanggapan. Apa tadi? Punyanya Zidan. Boleh. Ayo silakan. Iya. Ayo terus selanjutnya Queen. Ya, Queen. Ayo. Ya, presentasikan. Ya, terus ayo beri tanggapan. Gimana saya kerjanya Queen? Ya. Terus sekali. Ya. Sudah ya? Ya. Sudah selesai? Baik. Baik kalau gitu Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari diskusi kalian barusan ya. Ya. Yang Pak Guru amati dari 6 anak ini, 6 anak. Nah, diskusinya cukup bagus dan cukup menarik ya. Nah, sampai berdebat-debat gitu ya. Nah, intinya gini, diskusi itu bukan untuk gimana teman kita itu dikalahkan, enggak. Nah, diskusi ini untuk belajar apa ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sharing. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kesimpulannya ya, aktivitas ekonomi di lingkungan kita adalah seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah, terus untuk menghasilkan pendapatan dan mendukung keterlangsungan kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi ini mencakup berbagai bentuk pekerjaan atau usaha, mulai dari produksi, distribusi, terus konsumsi barang dan jasa. Nah, setiap aktivitas dilakukan oleh semua orang, baik itu keluarga maupun kelompok masyarakat, dengan tujuan